Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Ardianti dengan NPM 19003805. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Abdul Waton Duri dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan sedikit materi mengenai multi intelijensi peserta didik dalam pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Handus dan Helmi MP. Selamat menyaksikan. Memahami multi intelijensi peserta didik dalam pembelajaran. Di dalam masyarakat, intelijensi dikenal dengan istilah kecerdasan. Dan kecerdasan ini sangat akrab, sering dibahas di dalam dunia pendidikan. Karena pada dasarnya intelijensi atau kecerdasan berkaitan erat dengan manajemen kelas. Adapun arti manajemen kelas yaitu seperangkat perencanaan yang disiapkan oleh guru yang nantinya akan dipraktekkan di dalam lapangan untuk menjadikan suasana kelas menjadi lebih efektif dan produktif. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan intelijensi atau kecerdasan? Mari kita simak video berikutnya. Pengertian kecerdasan. Menurut seorang ahli pendidikan dan psikologi berkebangsaan Amerika yang bernama Howard R. Gardner, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan suatu pelayanan yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat. Sedangkan secara umum, kecerdasan diartikan sebagai kemampuan berpikir seseorang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Lalu, ada berapa macam sih kecerdasan itu? Mari kita lanjut ke video berikutnya. Macam-macam kecerdasan. Menurut para ahli, ada beberapa jenis kecerdasan dalam diri peserta didik, yaitu 1. Kecerdasan linguistik, 2. Kecerdasan logika matematika, 3. Kecerdasan visual spasial, yang keempat, kecerdasan musikal, yang kelima, kecerdasan intrapersonal, yang keenam, kecerdasan interpersonal, yang ketujuh, kecerdasan kinestetik, kedelapan, kecerdasan naturalis. 1. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam mengolah kata, yaitu kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata yang diucapkan, termasuk kemampuan untuk mengerti kekuatan kata dalam mengubah kondisi pikiran dan menyampaikan informasi. Kecerdasan linguistik dapat dikenali dengan beberapa karakteristik kemampuan, yaitu orang yang memiliki kecerdasan linguistik
memiliki kemampuan yang baik dalam mendengarkan dan merespons setiap suara dan berbagai ungkapan kata. Memiliki kemampuan yang lebih dalam menirukan suara, bahasa, membaca, dan menulis. Mampu belajar melalui menyimak, membaca, dan menulis, serta diskusi, dan lain-lain. 2. Kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika ialah kecerdasan dalam hal angka dan logika, yaitu kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi atau jalan keluar dengan urutan yang logis atau masuk akal. Ia suka angka, urutan, logika, dan keteraturan. Karakteristik orang yang memiliki kecenderungan kecerdasan matematika antara lain dapat merasakan berbagai tujuan dan fungsi mereka dalam lingkungannya, mengenal konsep-konsep yang bersifat kuantitatif, waktu, dan hubungan sebab akibat, menggunakan simbol-simbol abstrak untuk menunjukkan realita, menunjukkan keterampilan memecahkan masalah secara logis, memahami pola-pola dan hubungan-hubungan, mengajukan dan menguji hipotesis, menggunakan berbagai macam keterampilan matematis seperti memperkirakan, perhitungan logaritma, menafsirkan statistik, dan informasi visual dalam bentuk grafik. Berpikir secara sistematis dengan mengumpulkan bukti, membuat hipotesis, dan merumuskan berbagai model. Mengungkapkan ketertarikan dalam karir seperti akuntansi, teknologi informasi mesin, dan ilmu kimia. 3. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat atau cermat. Visual artinya gambar, spasial yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ruang atau tempat. Kecerdasan visual spasial melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang. Kecerdasan ini memungkinkan seseorang merasakan bayangan eksternal dan internal, melukiskan kembali, mengubah, dan memodifikasi bayangan dan objek melalui ruang untuk menghasilkan suatu gambar atau grafik ataupun suatu benda. Beberapa karakteristik orang yang memiliki kecenderungan kecerdasan visual spasial. Yang pertama, belajar dengan melihat dan mengamati, mengarahkan dirinya pada benda-benda secara efektif dalam ruangan, merasakan dan menghasilkan sebuah bayangan mental, berpikir dalam gambar, dan memvisualisasikan detailnya. 4. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musik adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik.
Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Musik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kemampuan matematika dan ilmu sains dalam diri seseorang. Seseorang yang memiliki kecerdasan musik memiliki sensitivitas pola titian nada, melodi, ritme, dan nada. 5. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri, dan melakukan disiplin diri. Orang yang memiliki kecerdasan ini sangat menghargai nilai atau aturan-aturan etika atau sopan santun dan moral. Beberapa karakteristik orang yang memiliki kecenderungan kecerdasan intrapersonal yaitu sadar akan wilayah emosinya, menemukan cara-cara dan jalan keluar untuk mengekspresikan perasaan dan pemikirannya. 6. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain, peka pada ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang lain, dan ia mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan ini juga mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, mengerti dunia orang lain, mengerti pandangan, sikap orang lain, dan umumnya dapat memimpin kelompok. Karakteristik orang yang memiliki kecenderungan kecerdasan interpersonal antara lain sangat tertarik untuk berinteraksi dengan orang lain, membantu dan menjaga hubungan sosial, mengetahui dan menggunakan cara-cara yang beragam dalam berhubungan dengan orang lain, merasakan perasaan, pikiran, motivasi, tingkah laku, dan gaya hidup orang lain. Berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif dan menerima berbagai macam peran yang perlu dilaksanakan. 7. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ialah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Kecerdasan kinestetik meliputi keterampilan fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Kecerdasan ini mencakup bakat dalam mengendalikan gerak tubuh dan keterampilan dalam menangani benda. Biasanya, orang yang memiliki kecerdasan kinestetik dapat berprofesi sebagai atlet. 8. Kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Intinya adalah kemampuan manusia untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam semesta. Kecerdasan ini akan lebih mudah diwujudkan melalui pengumpulan dan penganalisaan suatu subjek yang berhubungan dengan alam. Lingkungan belajar diupayakan berupa gambar-gambar alam dengan berbagai fenomenanya dapat dilakukan dengan cara
belajar di luar kelas, area wisata, penelitian, atau observasi. Nah, pemahaman akan kecerdasan yang dimiliki peserta didik ini akan mendorong guru untuk menciptakan variasi strategi dan pendekatan individual, sehingga potensi peserta didik dapat berkembang dengan baik dan proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan optimal. Terima kasih sudah menonton video saya.